Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Laravel REST API dengan Centum dan logging. Video sebelumnya kita telah melakukan custom pada logging kita ya teman-teman. Kita membuat logging message yang dicatat ke database. Nah, pada video ketujuh kita akan melakukan otorisasi user dengan policies, yaitu sebuah fitur bawaan dari Laravel. Kita akan membatasi hak akses pada to-do list yang dibuat. Jadi setiap user itu dapat melakukan akses hanya pada to-do list yang mereka buat. Jadi setiap user mempunyai batasan masing-masing. Oke, untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, teman-teman bisa membuka authorization. Di sini kita punya beberapa fitur ya. Ini cara menulis gates. Kita akan fokus di bagian policies ya, creating policies. Nah, ini perintahnya. Jadi kita punya perintah bawaan CLI menggunakan artisan. Nah, ini langsung untuk memasukkan modelnya. Di sini contohnya sebagai model post kita gunakan policy ya, teman-teman. Untuk membuat to-do list-nya, kita gunakan model to-do list. Oke, langsung saja. Saya buka terminal baru. PHP artisan make policy to-do list policy model. Di sini teman-teman bisa masukkan nama model kita. Nama modelnya itu to-do list. To-do list. Oke, di sini otomatis tergenerate atau terbuat folder policies yang di dalamnya ada policy yang telah kita buat tadi, yaitu to-do list policy. Nah, seperti ini isinya ya teman-teman. Dia mempunyai fitur layaknya CRUD, tapi di sini akan kita hapus beberapa, itu restore, force delete juga karena kita tidak pakai ya. Dan juga itu view any. Ini kita hapus saja. Oke, coba kita lihat lagi dokumentasinya. Setelah itu kita registrasikan polisinya. Di sini ada keterangan by default, secara otomatis Laravel melakukan discover pada polisi selama model dan polisinya itu mengikuti standar penamaan katanya. Jadi jika teman-teman punya model to do, berarti di bagian polisinya hanya to do tanpa list ya teman-teman. Maksudnya harus sama model dan polisinya. Karena kita sudah sama, mungkin tidak perlu kita registrasikan. Jika teman-teman modelnya berubah atau ingin registrasikan, di sini bisa teman-teman berikan ya, registrasi policies. Mungkin kita coba saja. Meskipun namanya polisi kita sudah mengikuti standar bawaan dari Laravel, di sini berikan di provider, app service provider, pastikan di bagian boot. Ini gate-nya kita import. Kita pakai yang support ya, support pakai this gate. Oke. Ordernya ini model, harusnya kita ganti menjadi model to do list. Kemudian ini order policy diganti menjadi to do list policy. Nah, seperti ini ya teman-teman, maka otomatis akan terregister. Oke, tinggal kita tulis to do list polisinya. Di sini cara menulisnya writing policies. Nah, ini misal kita punya function update, user ID harus sama dengan post user ID, baru bisa melakukan proses edit ya teman-teman. Oke, untuk itu kita perbarui dulu database kita di bagian migration. Jika teman-teman ingat, di bagian to-do list kita belum punya user ID ya. Kita berikan dulu. Table origin ID itu user ID. Berikan di sini constraint on delete cascade. Jadi ketika origin ID usernya dihapus, maka policy berdasarkan user tersebut akan juga terikut dihapus ya teman-teman. Oke. Kemudian di bagian to-do list model, nah di sini
Untuk itu kita tambahkan saja ya relasinya belongs to. Belongs to user misal. Seperti ini tinggal diimport saja ya. Ini bisa dihapus. Oke. Jadi ini untuk relasi belongs to-nya ya teman-teman. Nanti jika teman-teman pakai, bisa gunakan ini. Oke, lanjut. Di bagian to-do list policy, di bagian view, kita coba untuk view dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan return. Atau kita lihat saja contohnya. Nah, seperti ini. Kopas. Paste. Di sini bukan post ID, post user ID maksud saya, tapi to-do list user ID. Nah, seperti ini. Oke, mungkin bisa kita lakukan dulu, jalankan migration-nya. PHP artisan migrate fresh. Oke, ini sudah. Harusnya usernya kosong lagi ya teman-teman. Kita reset. Di bagian user. Nah, itu kosong. Maka kita lakukan register dulu ya. Coba di sini di bagian register. Nah, ini API register body. Saya besarkan ya, sorry. Misal emailnya mubatek01. Oke, klik send. Ups, ini bukan register tapi bukan get ya. Harusnya ini post. Klik send. Nah, ini berhasil register ya teman-teman. Lanjut, coba kita pasang atau kita tes untuk melihat bagian to-do list-nya. Atau menambahkan dulu ya teman-teman. Coba. Di sini bisa kita berikan di bagian policy. Di sini return true saja ya. Karena dia sifatnya boolean. Jadi untuk create itu boleh di-create usernya. Return true. Di bagian controller, to-do list controller, di bagian store. Nah, di sini bisa kita berikan ya teman-teman. This authorize this create. Coba di sini betul ya, create. Nah, ini masih error ya teman-teman. Katanya undefined. Teman-teman harus di atas diberikan itu use. Kita use dulu ya. Use authorize request ya. Nah, ini. Maka otomatis dia import untuk out aksesnya. Baru bisa kita pakai. Coba kita create dulu ya. Di sini diberikan juga untuk bagian create-nya. Jangan lupa untuk data, $data. Karena kita sudah punya user ID, maka diberikan seperti ini. Sorry, di bagian model juga. Di bagian to-do list, jangan lupa file labelnya diberikan juga ya. User ID. Nah, seperti ini. Ini cukup untuk modelnya. Untuk migrationnya juga kita hapus dulu. Kita tutup. Nah, seperti ini. Jadi user ID itu diisi oleh out user yang login ya. ID-nya kita ambil. Coba kita lakukan create di bagian store. Misal itu sleep. Sleep is done, misal no. Klik send. Nah, di sini tersebutkan unauthenticated ya. Coba kita cek lagi. Press create to-do list class. Katanya belum terautentikasi ya teman-teman. Coba di bagian trace. Bagian to-do list policy itu true. Nah, ini sudah true ya teman-teman. Harusnya bisa. Mungkin sepertinya saya belum memasukkan untuk authorization-nya. Nah, ini masih token saya yang lama. Saya ambil dulu di bagian register tadi. Nah, di sini. Lepas, kemudian di store. Pastikan di sini. Kemudian send. To-do list created successfully ya teman-teman. Artinya berhasil. Coba di index. Tokennya masukkan juga.
kemudian send. Nah, maka ada satu itu slip. Coba saya masukkan 2 ya. Nah, di sini pun masih kita belum ada user ID-nya. Baiknya kita berikan user ID juga ya di response. Coba teman-teman berikan di resource, to-do list resource. Nah, di sini bisa diberikan user ID sama dengan user ID-nya ya. Oke, coba kita hit lagi API-nya. Masuk user ID itu 1 sesuai dengan user yang login ya. Itu ID-nya 1. Coba ini sudah store. Saya tambahkan 1 lagi. Misalnya ini setelah sleep, eat misalnya, makan. Klik send. Nah, ini sudah masuk lagi ID listnya 2, user ID-nya tetap 1. Coba kita send. Terusnya ada 2 ya, 1 dan 2. Oke, berhasil. Di sini bisa teman-teman lakukan log dulu ya. Kita logout dulu, kita register dengan user baru ya. Nah, ini successfully logout. Coba kita hit lagi di index. Maka dia unauthenticated ya. Oke. Kita register lagi, misal name-nya ini guest. Atau mungkin user 2 ya. Misal ini user 2. Oke, klik send. Nah, user 2 sudah masuk. Di bagian index, saya hit dengan token baru. Klik send. Maka akan muncul 2 to-do list dari user yang pertama ya, user mobile teknologi. Nah, kita mau dia tampil hanya to-do list yang memang dia punya hak akses ya. Coba di bagian to-do list controller, di bagian index, di sini bisa kita berikan pengecekan ya teman-teman. Wah, di sini bisa diberikan if, atau kita edit saja di bagian to-do list latest get-nya ya teman-teman. Kita berikan kondisi. Misal ini latest where user ID out user ID. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu kita berikan pengkondisian ya. Cukup query-nya saja atau eloquent-nya saja yang kita modifikasi. Sekali lagi di sini to-do list, kita ambil to-do list-nya yang terbaru where berdasarkan user ID-nya ya. Lalu kita ambil. Coba kita klik di sini, klik send, maka akun kosong harusnya. Nah, di sini kosong. Oke. Coba saya berikan tambahkan store. Misal itu authorization-nya jangan lupa. Bodinya setelah it mungkin ngoding misal. Description-nya ngoding. Klik send. Nah, di sini masuknya teman-teman. Di index, terusnya cuma hanya 1 ya. Nah, berhasil ya. Untuk indeks kita sudah sesuai. Selanjutnya show. Show itu kalau tidak ada atau tidak ketemu itu, oh ini masih unauthenticated ya. Coba saya masukkan lagi akunnya. Ini to-do list-nya not found 40 karena tidak ada to-do list 40 ya nilainya. Misal coba kita lihat dulu di database. Di bagian to-do list kita punya ID list 1, 2 dan 3. Coba kita akses 1, harusnya tidak bisa ya. Tapi dia masih bisa. Nah, masih tampil. Padahal user ID-nya 1. Kita sedang login dengan user ID 2. Maka kita batasi di bagian show. Untuk view to-do list-nya. Kita masih gunakan polisi tadi. Di bagian view, nah ini sudah kita buat. Return-nya ya. Coba kita gunakan. Di bagian to-do list controller. Ini store sudah. Ini kita copy. Indeksnya kita gunakan eloquent. Nah, untuk show. Di bawah find ya. Seperti ini. Bisa kita berikan $to-do list. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, coba kita cek. Sorry, sebelumnya di sini bukan create tapi view ya. Seperti ini. Nah, ini view. Kita panggil. Oke, coba kita cek. Klik send.
Nah, lihat di sini, this action is unauthorized. Katanya action ini tidak terauthorized, tidak punya izin gitu. Nah, di sini bagaimana cara merubah message-nya? Teman-teman bisa lihat di bagian authorization. Di sini kita punya policy response. Return type-nya kita ganti menjadi response, kemudian pesannya bisa kita ganti ya. Seperti response Denny, kemudian pesannya apa? Oke, bisa kita kopas saja yang ini. Atau ini saja ya, bawahnya saja. Di bagian to-do list policy. Nah, di sini ya. Oke, seperti ini. Ini bukan boolean lagi, bukan true atau false, satu atau nol. Kita punya response. Nah, seperti ini. Pesannya, you do not own this list, misal. Oke, coba kita hit sekali lagi. Nah, di sini message-nya berganti ya, you do not own this list. Atau this to-do list. Biar lebih spesifik. Kita hit sekali lagi. Oke, berhasil. Coba kita cek di database. Untuk 1 dan 2, user 2 tidak bisa akses. Harusnya ID 3, user 2 bisa ya. Coba di sini ID-nya kita berikan 3. Harusnya muncul. Berhasil. Di sini user ID 2 bisa hit atau bisa lihat to-do list dengan ID 3. Untuk index dan show berhasil. Store juga. Kemudian update. Nah, untuk update kita bisa lihat di bagian bisa 50. Klik send. Maka unauthenticated. Oke, sorry ya teman-teman. Ini dimasukkan dulu. Ini dimasukkan tokennya. Karena ini token sebelumnya. Klik send. Maka to-do list not found ya. Oke. To-do list controller. Kita beralih ke bagian update. To-do listnya not found. Karena tidak ketemu ya. Oke, ini bisa kita kopas. Kita kopas saja. Kita bisa berikan di bawah ini. Kemudian bisa kita angkat ya. Kita angkat setelah atau sebelum validasi ya. Nah, jadi dia dilakukan pengecekan dulu. Ini bukan view tapi update. Di sini di bagian update, ini masih kosong. Bisa kita berikan sama saja ya. Ganti jadi response. Oke, bisa kita cek di bagian controller lagi. Ini update ya, sudah update. Harusnya tidak bisa ya. Coba di sini kita bisa berikan 1. Klik send. You do not own this to-do list. Oke, berhasil ya teman-teman. Atau teman-teman bisa diberikan spesifik ya. To-do list, cannot update. Tidak bisa di-update. Sini, cannot view. Bisa. Can view. Oops. Can update. Tidak bisa di view, tidak bisa update. Coba kita lakukan update untuk ID 3, usernya 2, harusnya bisa. Kita ubah saja ya. Misal ini 3, bodinya tadi ngoding ya. Nah, kita ganti jadi belajar express saja ya. Oke, klik send. Nah, to-do list update successfully. Coba kita verifikasi di database, harusnya sama, bisa ya. Ini berganti. Mantap. Isdannya coba kita ganti, isdannya kita ganti jadi 1. Oke, jadi true ya, bisa. Mantap ya, teman-teman. Untuk update sudah bisa. Terakhir itu delete. Coba delete, kita kopas. Sama saja ya, simpel sekali penggunaannya. Ini kita ganti menjadi response. Saya mau dia ada pesan. Jika teman-teman mau dia ganti jadi kode ya, bisa juga. Di sini bisa HTTP response status. Bisa teman-teman berikan kode 404 atau berapa ya. Jika teman-teman ingin custom atau ingin didefinisikan. Kalau saya biasanya jarang pakai ini karena otomatis sudah diberikan ya. Tadi, misal ini 2. Nah, kodenya langsung 403 itu forbidden karena memang dilarang ya, itu forbidden. Jadi otomatis diberikan kode, kita tinggal custom message-nya saja.
Oke, ini delete. Bukan can update, tapi can delete. Di bagian to-do-list controller. Oke, coba kita kupas. Nah, di sini destroy. Di bawah to-do-list find. Bukan update, tapi delete. Jika teman-teman ingin custom, bisa di sini ya untuk delete, update sudah diberikan ya teman-teman. Oke. Coba kita delete, delete yang 2, klik send. Ups, masih can update ya. Oh iya, sorry. Ini masih diupdate. Coba di authorize, kita ambil dulu tokennya. Di bagian delete, di sini paste. Kalau ID-nya tidak ada ya, klik send. This action unauthorized. Oke, masih unauthorized. Klik send. Oh iya, harusnya bisa ya. Tulis find. Authorize delete. Harusnya dia tidak ketemu ya teman-teman. This action authorize. Ya, ya. Tulis 6. Oh iya, sudah ada ID 6 tidak? Oh, tidak ada ya. Harusnya pesannya tidak ketemu. Coba kita hapus dulu ini. Klik send. Nah, harusnya tulis not found ya teman-teman. Oke, kenapa dia authorize? Yang seperti ini. Coba di bagian show. Show 33. Nah, this action unauthorized. Oh iya, di sini mungkin kita bisa belum berikan. Ini sudah ya. Response. To-do list can view. Get view. Coba kita ambil lagi tokennya. Show. Masih authorize. Saya cek dulu ya teman-teman. Ini view authorize. Response. Harusnya can view harusnya ya. Coba diupdate lagi. Di 2, klik send. Ini betul ya. Dia betul, you don't can update katanya. Nah, bus controller. Di bagian delete. Oh ya, sepertinya ini kita kurang ya. Nah, harusnya diberikan di bawah ini sepertinya. Coba hanya penempatan saja ya teman-teman. Bagian delete, misal klik send, baru terbaca ya. Coba kita ganti menjadi 1. Harusnya authorize. Nah, kan tidak bisa menghapus. Ini penempatan saja ya teman-teman. Coba di bagian view tadi. Show. Nah, di sini bisa kita berikan ya. Jadi dia cek ada atau tidak ada dulu. Nah, di sini ya teman-teman. Ini pastinya. Sorry agak berlibet ya teman-teman. Nah, di sini kalau di store kita cek otorisasi dulu baru kita validasi. Jangan sampai user sudah mengisi, sudah validasi, tapi giliran dicek ternyata dia tidak ada izin ya. Kalau index tidak masalah. Store, kemudian show. Sini ya cek dulu ada atau tidak yang mau dilihat. Kalau tidak ada maka not found. Kalau ada dia baru cek authorize. Authorize-nya dia punya izin atau tidak. Baru divalidasi di sini. Update, kalau update ya find dulu, kita temukan dulu. Teman-teman bisa juga berikan ini di bawah ini ya. Jika ada, jika ketemu baru divalidasi. Nah, kita susun ya teman-teman. Seperti ini. Oke, update untuk show, untuk store.
Untuk store juga. Oke, sudah. Untuk show sudah. Untuk update, find dulu, cari dulu, temukan. Oke, kemudian authorize. Untuk destroy. Oke, sudah mantap ya. Coba kita destroy, kita hapus dulu. 1, hapus 3, klik send. Nah, to-do list deleted successfully ya teman-teman. Oke, coba kita logout. Kita isi tokennya. Oops, sorry. Atau kita tambahkan 1 saja dulu ya. 1. Klik send. Nah, ini ID-nya 4. Kemudian kita logout. Oke, logout berhasil. Kemudian kita login. Buat Tekno 1. Saya mau login dengan akun pertama tadi. Nah, ini sudah dapat tokennya. Saya mau indeks, saya mau lihat dulu. Terusnya hanya ada 2. ID 1, ID 2. Nah, sudah muncul ya. Hanya ada 2, padahal ada 3 di database. Oke, coba kita cek satu-satu sebelum video saya akhiri ya teman-teman. Show. Saya mau show dulu, lihat dulu, harusnya not found. Oke, not found. 1 bisa. Oke. 2 bisa. 3 not found. Oke, 4 tidak bisa. Oke, mantap ya. Can view. Kemudian store. Misal ini modding, tapi sport misal ya. Authorize. Send. Oke, bisa ya. Masuk. Sudah ada 5. Oh, sudah. Dia dapat ID 5 maksud saya. Oke, kemudian update. Saya mau update 2. Harusnya bisa. Oops, sorry. Punya dulu. Oke, bisa. Update 3. Tidak ada, not found. Oke, betul. Update 4. Itu tidak bisa. Can't update. Oke, karena itu milik user kedua. Delete. Delete 3. Oke, sorry. Lagi. Not found, tidak ketemu. 4 itu can delete. 5. Baru kita tambahkan tadi. Klik send. Oke, berhasil. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja dulu. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekeliruan. Teman-teman bisa diputar lagi videonya. Jadi kita bisa menggunakan policy ini sebagai keamanan untuk mengatur hak akses daripada to-do list kita ya teman-teman. Jadi to-do list kita sudah lebih aman dengan membagi hak akses masing-masing user. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.